Para bapak jamaah sekalian, ada banyak ulama yang menyusun kitab, buku, risalah dan sejenisnya yang menghimpun dalil-dalil hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya tentang amalan-amalan terlihat secara kasat mata ringan, bahkan sederhana, namun berat di timbangan amal, namun besar pahalanya. Mari kita lihat satu persatu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Amalan yang pertama yang besar pahalanya adalah membaca Al-Quran. Karena kemarin umumnya di Indonesia memperingati malam nuzulul Quran. Kita bahas apa keutamaan membaca Al-Quran, bahkan meskipun satu huruf. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a," siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada Al-Quranul Karim yang merupakan kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya ada pahala kebaikan. Nggak berhenti situ. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala kebaikan tersebut bapak saudara sekalian akan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Nabi tidak berhenti di situ, Pak. Karena kala itu Al-Quran belum tertulis, Al-Quran belum dibukukan, ada tapi masih dalam bentuk manuskrip tertentu, bahkan dengan media yang terbatas, baik pelepah kurma, bahkan ada kulit, ada tulang dan sebagainya, tulang unta dan sebagainya. Artinya kala itu lebih banyak verbal, lisan ke lisan didengarkan oleh telinga. Karena yang paling penting Al-Quran adalah fi sudurikum, di dada kalian. Nah, maka Nabi merincikan, khawatir menduga sahabat itu bahwa alif lam mim adalah satu huruf. Maka Nabi merincikan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Nabi, tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Walakin, dan akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf. Berapa pahalanya, Pak? 10. Walamun harfun, lam satu huruf, 20. Wa mimun harfun, mim satu huruf, berarti tambah lagi jadi total 30. Semangatnya harus fastabiqul khairat, bukan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Nah, keliru, justru makin kesini makin banyak semangatnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu yang pertama dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 3158 dan derajatnya hasan. Yang pertama, amalan yang ringan dan berbuah pahala besar adalah membaca Al-Quran meski satu huruf. Yang menariknya, Pak, berulang kali Bapak baca Al-Quran, bahkan imam bacanya kul yakulhu lagi, nggak ada bosan tuh? Ada nggak kita rasa bosan ketika baca Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Tapi ada orang nyanyi, cerita, itu lagi kecenderungannya bosan. Masya Allah. Inilah diantara bukti i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, ini ada di lingkungan kita dan kebiasaan kita, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, itu pahalanya setara dengan khatam Al-Quran 1 kali. Jangan anggap saya sudah khataman 1 Quran dikiranya itu 30 juz beneran. Ini pahalanya, Pak.
Mari kita lihat hadisnya sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 5015 dan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1922. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ashabihi, kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal qur'ani fi lailatin. Kata Nabi, ayajizu, ajaza itu Pak lemah. Maksudnya kata Nabi, ayajizu ahadukum, apakah lemah, alias apakah tidak mampu ahadukum, salah seorang di antara kalian, an yaqra'a thulutsal Qur'an, untuk membaca sepertiga dari Al-Qur'an fi lailatin, di satu malam. Kata Nabi, kalau pakai bahasa kita mudahnya begini Pak, para sahabat, kalian gak mampu bukan untuk baca sepertiga dari Al-Qur'an tiap malam? Sepertiga. Al-Quran itu, yang Quran pojok mushaf Madinah itu 15 baris, ada 604 halaman. 600 dibagi 3 berarti rata-rata 200. Berarti sepertiga Al-Quran, iya 200 halaman Pak. Satu juz saja rata-rata 20 halaman. Misalnya juz Alif Lam Mim sampai mendekati saya kulu tuh, itu sekitar 20 halaman. Kadangkala 20 halaman aja kedul. Masya Allah, ini mah menertawakan kita saja Pak ya. Ya Allah, muhasabah. Padahal kalau di logikakan Pak, satu juz 20 halaman dibagi 5 waktu, berarti masing-masing waktu 4 halaman. 4 halaman kalau kata orang Sunda opat kaca. 4 halaman, bukan lembar, 4 halaman. 4 halaman di satu waktu kita bagi, qobliyah 2 halaman, ba'diyah 2 halaman, tapi realitanya kedul. Masya Allah, astagfirullah ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah untuk bisa menghidupkan sisa Ramadan ini, diantaranya qiyam Ramadan itu dengan tilawah Al-Quran. Amin. Nah, jadi kata Nabi, temarampu lain manehnya maca Quran sepertiga saja, nggak mampu bukan untuk baca sepertiga Al-Quran tiap malam. Fasyaqqa dzalika alaihim, lantas para sahabat ternyata syaqqa, masyakat, kesulitan. Fasyaqqa alaihim, lantas merasa berat, alaihim, atas ini para sahabat. Jadi mulanya Nabi itu menuturkan, kalian mampu enggak atau tidak mampu baca Al-Quran sepertiga satu malam. Lalu singkat cerita, para sahabat ini baca Al-Quran, mungkin mengikuti Nabi sepertiga Al-Quran. Namanya para sahabat macam-macam Pak, sama kayak kita ya, walaupun tentu derajatnya beda. Dalam arti sama itu, ada yang sibuk bekerja, ada yang memang totalitas di masjid, ada yang totalitas ngajar, belajar, kemudian juga ada daya kuat ibadahnya hebat, ada juga yang lemah. Nah ternyata di antara para sahabat ada juga yang berat untuk bisa membaca sepertiga Al-Quran. Wa qalu, lantas apa kata para sahabat? Ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal tersebut? Wahai Rasulullah, siapa? Kemudian faqala, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahul Wahidus Samad, maksudnya surah yang di dalamnya ada ayat Qul huwallahu ahad dan Allahus Samad. Thuluthul Quran adalah sepertiga dari Al-Quran.
Quran. Ini sahih. Makanya menurut para ulama maksud sepertiga dari Al-Quran adalah karena Al-Quran itu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Sementara surah Al-Ikhlas isinya tentang tauhid atau akidah. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Tuh. Jadi kenapa surah Al-Ikhlas dinyatakan sepertiga dari Al-Quran? Karena isi dari Al-Quran berkisar setidaknya secara pokok ada tiga. Satu akidah atau tauhid, yang kedua syariah, yang ketiganya adalah akhlak. Maka membaca surah Al-Ikhlas satu kali sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. 3 kali khatam, pahalanya setara. Begitu, setara saja, tapi tetap kudu terus baca Al-Quran. Bahkan ada sebuah riwayat atau cerita yang menyebutkan satu waktu Nabi memberikan sayembara, siapa yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 malam dengan cepat, maka ia akan bisa menikahi putriku Fatimah. Gitu. Kemudian tidak lama kemudian para sahabat berlomba-lomba membaca. Sayyidina Ali radhiyallahu an ternyata santai rebahan saja. Lantas kata sahabat yang lain, wahai Ali, apakah Anda tidak mengikuti sayembara ini? Saya ikut. Terus nggak baca Al-Quran? Sudah khatam? Sudah. Saya baca 3 kali Al-Ikhlas, kata Nabi. Sekali sepertiga, 3 kali berarti setara dengan khatam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amalan ringan namun berat timbangan pahalanya. Apa? Membaca ayat kursi, yakni surah Al-Baqarah ayat 255 usai sholat yang 5 waktu. Jadi meskipun kita misal zikir mandiri, jangan lupa baca ayat kursi. Ataupun berjamaah, misal imam mempersingkat wirid zikirnya, ya kita tetap baca ayat kursi. Mari kita lihat ini dalam Sunan An-Nasa'i. Dalam hadis Sunan An-Nasa'i nomor 9928 dan derajatnya adalah hasan, sahih juga. An Abi Umamah, tak diriwayatkan dari Abu Umamah qala. Abu Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, siapa orang yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubah, tiap-tiap beres salat fardu yang 5 waktu, lam yamna'hu, maka tidak akan mencegah baginya min dukhulil jannah, daripada masuk surga, illa an yamuta, kecuali mati. Artinya Nabi memberikan reward, memberikan motivasi, fadailul a'mal, penyemangat amal, keutamaan amal bagi kita, bahwa kita membaca ayat kursi, yakni surah Al-Baqarah ayat 255 usai sholat fardu, katakanlah dalam rangkaian zikir lainnya, maka itu dicatat akan masuk surga. Artinya tidak ada yang mencegahnya masuk surga. Kira-kira gampang nggak Pak baca ayat kursi? Insya Allah. Tadi yang kedua apa Pak? Baca surat gampang ya? Gampang. Yang pertama apa tadi? Baca Al-Quran. Al-Fatihah juga Al-Quran ya Pak ya? Jadi jangan remehkan itu. 1, baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Yang kedua, baca surah Al-Ikhlas 1 surah, setara nilainya sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, baca surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi, di mana ketika kita membacanya usai salat, lam yamna'hu, tidak akan tercegah. Artinya dimungkinkan, dipastikan, dijamin masuk surga selama meninggal membawa iman dan Islam. Kemudian ini nih hari Jumat nih, baca surah Al-Kahfi ya.
Nah, ini ada keutamaan ketika kita menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Jadi kalau kita rutin insya Allah hafal Pak ya, gitu. Malam Jumu'ah bagus Yasin. Sebenarnya baca surah Yasin tiap malam. Cuma karena mungkin sebagian kita kedul akhirnya malam Jumat doang gitu ya. Yasin ya, Al-Kahfi apalagi ya, akan diberikan cahaya antara 2 hari Jumat. Itu keutamaan baca surah Al-Kahfi. Tapi yang akan saya sampaikan di sini tentang keutamaan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Bapak nanti bisa cek ini dalam kitab Sahih Muslim nomor 1916, dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor 21.712, dan ini hadisnya sahih. An Abi Darda, diriwayatkan dari Abu Darda, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man hafidha, siapa yang menghafal asyara ayatin min awwali suratil kahfi, 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, usima akan dijaga ya, akan terlindung dari fitnah dajjal. Usima ada namanya ismatullah, panggilannya ismet. Nah, itu dari kata ismah, artinya perlindungan. Jadi doa semoga dilindungi oleh Allah, begitu maksudnya nama. Nah, jadi Bapak nanti kalau baca surah Al-Kahfi ya, kalau belum terbiasa nggak apa-apa, dapatnya berapa nggak apa-apa, mau di tanda petik diecer malam dapat separoh, Jumatan sambil nunggu azan separoh lagi boleh. 111 ayat Pak, lumayan. Ya lebih panjang dari surah Yasin memang. Jadi kalau nggak biasa mungkin 2 kali duduk gitu ya, nggak apa-apa, segitu oke, udah uyuhan, udah mau gitu ya. Ada 111 ayat, dan kita yang hafal ya, minimal berapa tadi? 10 ayat pertama dari 111 ayat surah Al-Kahfi. Kemudian yang kelima, kalau katakan keempat mungkin agak lah kira-kira gitu, harus menghafal kalau itu belum terbiasa. Nah, kemudian yang kelima, memperbanyak kalimah istighfar ya. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3951 dan derajatnya hasan. Yang saya sampaikan di sini insya Allah minimalnya hasan lah ya, syukur-syukur sahih. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar, siapa yang senantiasa, lazima sudah jadi bahasa kita, lazim. Ini lazimnya begini nih gitu. Jadi banyak bahasa Arab yang kemudian kita serap atau kita pakai dalam bahasa kita. Contoh bahasa Indonesia, kursi tadi, meja itu dari maidah, tempat hidangan. Bapak dalam bahasa Sunda tidak enak perut, bahasa Sundanya seul beteng. Itu dari bahasa Arab Pak, suul butun. Bener Pak, bahasa Arabnya buruk sangka suudzon. Su jelek atau buruk, dzon sangka. Nah, perut, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a anhal. Dan Allah telah mengeluarkan kalian min butuni, dari perut ibu-ibu kalian. Butun, beteng. Jadi beteng itu di bahasa Arab. Jadi seul beteng gitu ya. Tapi kalau sakit perut mabtun bahasa Arab ya. Nah, ternyata ini biar tahu aja, menarik juga ya bahasa kita sehari-hari, ada yang menyerap dari bahasa Arab. Jadi jangan anti terhadap Arab. Nah, man lazimal istighfar, siapa yang merutinkan atau yang melazimkan senantiasa beristighfar.
Ya di antaranya dengan kalimat istighfar yang rutin kita baca, astagfirullah. Singkat Pak, singkatnya segitu. Syukur kita bisa lengkapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Ada juga istighfarnya memang Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Ada lagi istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menarik ya. Nah, apa keutamaannya ketika kita merutinkan istighfar? Ja'alallahu, Allah pasti, ini jelas nih, pasti akan menjadikan lahu bagi orang yang beristighfar tersebut min kulli dhiqin, dari setiap kesempitan hidup, tina sagala karupekan hidup, ya. Dhiqun artinya sempit. Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Kharaja artinya keluar, makhraj tempat keluar. Artinya ketika hidup kita sempit, banyak masalah. Banyak masalah enggak, Pak? Sama, kelihatan dari muka emang. Enggak apa-apa. Ya, dengan kita dapat masalah membuat kita tetap bertahan, yakni bersabar, bertuhan, ingat kepada Allah, gitu. Nah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar dari segala problem, masalah kehidupan yang kita alami. Dengan istighfar Allah akan memberikan jalan keluar, solusi atas berbagai problem kehidupan kita. Pun demikian ketika umatnya Nabi Nuh datang, itu ada dalam surah Nuh ayat 10-11, mengalami kekeringan. Faqultu astaghfiru, maka aku, kata Nabi Nuh, berkata, istaghfiru rabbakum, ya, beristighfar kamu sekalian, ya. Akhirnya apa? Turun hujan, alhamdulillah. Kemudian sungai yang kering, kemudian airnya mengalir, tanah yang tandus kemudian subur. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ya, gegedugnya tabi'in ini, karena beliau ketika bayinya saja pernah disusui oleh salah satu istri Nabi, tapi Nabi sudah tiada, namanya Ummu Salamah, disusui. Ini cuma 14 bulan, kemudian beliau dari Madinah dibawa oleh orang tuanya ke Basrah, Irak. Gitu. Nah, beliau pernah didatangi oleh 3 orang curhat dari 3 masalah, nggak punya anak, ada yang paceklik, ada yang susah ekonomi. Disuruh apa? Sama istighfar. Maka ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan dari setiap kesempitan hidupnya berupa jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap bingung ya, aduh mau lebaran misalnya, nggak bisa mudik, bingung. Iya. Ini istighfar diantara wirid atau zikirnya. Akan diberikan apa? Kesenangan, ya. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Yahtasib, hisab arti hitungan, bisa juga diartikan dan Allah akan memberikan rezeki baginya tak terhingga. Hakikatnya dari Allah. Wasilah jalannya mungkin ada proyek, ada bonus, ada yang memberi, ada yang ngasih hadiah, macam-macam. Hakikatnya dari Allah, yang penting halal, gitu. Itu adalah keutamaan istighfar. Bahkan tadi ini satu paket dengan tadi sayyidul istighfar. Kata Nabi apa? Waman qalaha, dan siapa yang membaca sayyidul istighfar minan nahari, daripada waktu siang hari, mulai dari subuh ini, ya, karena pergantiannya, muqinan, dalam keadaan yakin, biha, yakin, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh keyakinan. Kemudian meninggal dunia, misalnya famata min yaumihi, maka meninggal dunia pada hari itu qabla an yumsiya, sebelum datangnya waktu petang. Misal saya aja deh, jangan Bapak, saya baca sayyidul istighfar, pulang dari sini meninggal dunia misalnya
sore sebelum datangnya waktu maghrib meninggal dunia, maka fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Masya Allah Pak, nanti dibaca. Maka ada di Al-Ma'thurat, ada di Wirdul Latif kalau tidak salah, banyak itu ya, banyak, dibaca saja. Kalau ingin baca Sayyidul Istighfarnya saja, Bapak kalau ada handphone tinggal searching saja Sayyidul Istighfar, di pas gambar aja ada langsung muncul Sayyidul Istighfar. Nah, jadi dibaca di siang atau pagi hari kemudian meninggal, dicatat min ahlil jannah. Wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa orang yang membaca itu Sayyidul Istighfar di malam hari, wa huwa muqinun biha, sedangkan ia membacanya penuh keyakinan, jadi penuh keyakinan kepada Allah. Kemudian apa? Famata qabla ayyusbiha, meninggal dunia sebelum datangnya waktu subuh, sebelum datangnya waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka ia pun tercatat daripada ahli surga. Ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6306, dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor 17.111, dan dalam kitab hadis-hadis lainnya derajatnya sahih. Jadi kalau kata anak sekarang nggak dikerjakan rugi dong, nyaah lah, sayang ya Pak. Kemudian boleh juga Bapak baca Robik Firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shogiro, itu juga bagian dari doa mohon ampun. Kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, membaca sholawat 1 kali, apalagi ini hari Jumat ya, membaca sholawat 1 kali dibalas 10 limpahan rahmat. Menarik ini, dalam kitab Sahih Muslim nomor 577. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr ibn al-As annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar begini katanya. Apa kata Nabi? Yaqul, idza sami'tul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mitla ma yaqul, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Termasuk nanti hayya 'alas shalah juga hayya 'alal falah, itu bacanya la haula wala quwwata illa billah. Menarik Pak, kita diajak sholat, Allah tahu bahwa kemampuan kita terbatas, seringkali lemah imannya, maka kita berkata, diajarkan la haula, tidak ada daya, fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah, illa bi inayati. Ini penjelasan kata Imam Abdullah bin Mas'ud, kecuali dengan inayah pertolongan Allah, wala quwwata antarkil ma'asi, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, illa bi'ismatihi, kecuali dengan perlindungan dari Allah. Maka kita diajarkan ketika hayya 'alas shalah, ucapan kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Pun demikian ketika kita diajak menuju kesuksesan. Mungkin kalau kita pernah ikut training, pelatihan, yes we can, kita pasti bisa untuk sukses, yes we can. Tapi muadzin ketika mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan, jawabnya bukan ya saya bisa, tapi la haula wala quwwata illa billah. Hebat ya, Masya Allah dalam agama kita. Nah kemudian apa? Setelah beres summa sallu, beres niatan dan baca doa ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan sebagainya. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kamu sekalian untukku, kata baginda Nabi. Fa innahu, karena sesungguhnya man shalla alayya, siapa orang yang bersolawat kepadaku atau untukku, sholatan, halnya 1 kali baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sebagai adab ditambahi sayyidina boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
atau ada salawat Jibril redaksinya sallallahu ala Muhammad, atau kita setiap menjawab nama beliau dengan sebutan dengan doa salawat sallallahu alaihi wasallam, itu pun sama baca salawat. Apa balasannya? Sallallahu alaihi asyran, sallallahu alaihi biha asyran. Allah akan melimpahkan rahmat biha dengan sebab itu satu kali salawat, asyran halnya 10 limpahan rahmat. Satu kali baca sallallahu alaihi wasallam doang, ternyata ringan diucapkan, luar biasa rewardnya. Apa? 10 limpahan rahmat. Jangan dirincikan rahmat itu. Kita bisa sehat, Bapak masih sempat jalan ke masjid, itu bagian dari rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat kata Nabi, Allah memiliki 100 rahmat. Satu Allah turunkan ke alam dunia ini. Dengan satu rahmat diantaranya kita saling mengasihi, saling menyayangi. Dengan satu rahmat juga binatang buas tidak menerkam anaknya. Itu sebab satu rahmat. Bayangkan apalagi 10 limpahan rahmat. Belum lagi berulang kali saya nyebut nama beliau, Bapak menjawab dengan salawat. Berapa kali itu Bapak udah mengamalkan amalan ringan. Masya Allah. Ya. Kemudian thumma sallallahu li al-wasilata. Kemudian mintalah kepada Allah untuk al-wasilata. Yang kita sering baca tadi itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah ila akhir doa. Itu baca. Ya, bahkan itu momen baik kita memunajatkan, melangitkan doa-doa kita. Ya, tambahi ujungnya rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan salawat, fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya itu wasilah tersebut, permohonan wasilah itu, ya para bapak jamaah sekalian, wasilah adalah manzilatun fil jannah, kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidaklah layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Jadi baca, dengerin azan, jawab azan, kemudian baca salawat dan baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhir doa. Selanjutnya yang ketujuh termasuk amalan ringan. Jangan lupa nih, kita juga itikaf, nanti suruk-suruk nanti kita bahas nih. Nah, niat itikaf tiap masuk masjid, jadi tidak melulu nunggu 10 akhir Ramadan. Tiap masuk masjid aku niat itikaf karena Allah Ta'ala itu. Nah, lanjut yang ketujuh, membaca zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang lebih tepat dengan judul kita juga ini, berkenaan dengan timbangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada 2 kalimah, habibatani ilar rahman. Sekali lagi, Nabi bersabda kalimatani, ada 2 kalimah, habibatani ilar rahman. Kedua kalimat ini dicintai, disukai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Khafifatani alal lisan, kedua kalimat ini ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat kedua kalimat ini di timbangan amal. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibaca Pak. Ya, ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 7563, sahih derajatnya. Makanya dalam Al-Ma'thurat atau Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, Ratibul Attas, dalam rangkaian bacaan tahlil untuk kendurian ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi sayang kalau kita tidak
baca. Kemudian tadi Bapak sempat mungkin qobliyah subuh. Ini juga termasuk amalan ringan yang ke-8. Amalan ringan namun berat di timbangan pahala adalah 2 rakaat salat sunat fajar alias qobliyah subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunat fajar. Kenapa disebut salat sunat fajar? Karena tidak ada ba'diyahnya. Sehingga Bapak baca ushul sunat al-fajar juga jadi. Rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Jadi Bapak yang tadi sempat sholat sunnah qabliyah subuh itu dapat sesuatu yang lebih dari dunia dan seisinya. Yang paling kaya di dunia bukan siapa itu Steve Jobs atau Mark Zuckerberg, siapa lagi itu, bukan, tapi Bapak yang sempat sholat sunnah qabliyah subuh yang disebut dengan sholat sunat fajar gitu. Kemudian singkat-singkatlah 4 rakaat salat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. 4 rakaat ini. Nah, karena kata Rasulullah apa? Man hafadha, siapa yang menjaga, siapa yang memelihara dalam arti rutin ala arba'i rakaatin qabla dhuhri, terhadap 4 rakaat qabliyah zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Sahih hadisnya. Sunan Abi Daud 1271, Sunan At-Tirmidzi nomor 430. Jadi kalau bisa dan waktunya ada, nah, waktunya ada 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah, berarti 4 gitu. Kemudian termasuk juga sholat sunat ba'diyah isya. Nah ini nih, tarawih bagus, memang sunnah muakkadah. Tapi jangan lupa ba'diyah isyanya Pak. Ini kadang-kala anak-anak sih, insya Allah orang tua enggak, dewasa enggak, rata-rata anak-anak gitu ya. Kalau Bapak ya jangan ya. Itu beres sholat isya, wiridan, zikir, sempatinlah ba'diyah isya, karena hukumnya sunnah muakkadah. Man shalla arba'an ba'dal isya, siapa orang yang sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat minimal, 2 rakaat minimalnya, bagusnya kalau di sini 4 rakaat. Kalau redaksinya man shalla arba'an ba'dal isya, siapa orang yang sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, 2 kunna kaqadrihinna min lailatul qadri, maka orang tersebut nilainya yang sholat sunnah ba'diyah isya sebanyak 4 rakaat, nilainya sama dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini Sunan Ibnu Abi Syaibah, sahih juga nomor 7273. Artinya ya minimal 2 rakaat. Yang lainnya ada sunnah qabliyah ba'diyah rawatib yang 12. Kemudian singkat, kalau 12 hadisnya begini, kata Nabi, man shallat natai asyarata rakaatan fi yaumin wa lailatin, siapa yang salat, ini salatnya salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, di siang dan malam hari, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya bangunan surga. Ini juga sahih dalam Sahih Muslim 1727. Terakhir ini isyraq. Sebenarnya banyak isyraq ini kata Nabi apa? Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, berarti di masjid, tsumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, termasuk dalam kegiatan ta'lim pada kesempatan subuh ini. Saya yakin Bapak bukan sedang main-main, Bapak sedang mendengarkan ilmu yang tentu insya Allah penuh kebaikan, hakikat tentu dari Allah. Saya hanya menyajikan, dan Bapak dibuat ingat selalu kepada Allah. Itu termasuk hatta tadlu asyams,
sehingga terbit matahari. Bagusnya memang saya kurang tahu apakah setiap jam yang disetting itu rata-rata pas terbit atau lewatin dikit, karena bagusnya adalah lewatin dikit sekira 10 menit. Nah, 10 sampai 15 menit. Ketika terbit artinya bukan pas terbit banget gitu. Terbit, nah, beberapa waktu setelah itu tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, salat sunnah. Ya. Kanat lahu, ada bagi orang yang salat tersebut ka'ajri hajjatin wa umratin, pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Bahkan kata Nabi 3 kali beliau berkata tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Apa yang sempurna? Pahalanya. Jadi bapak nanti pulang dari sini udah mataklim, di rumah bilang, Pak, bapak sudah haji dan umroh. Kata orang rumah, kira-kira apakah Mekah? Nah, baru kasih tahu keterangannya. Tuh kata Nabi, ini mah Ustaz aja yang ngomong, memang benar kata Nabi, sahih hadisnya, bahwa yang sholat berjamaah subuh, kemudian duduk zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 589, derajatnya hasan sahih. Yang lain-lainnya secara singkat saja 2 rakaat minimal sholat duha. Jangan lupa itu besar juga pahalanya. Sholat syukur wudu, makanya Bilal bin Rabah itu dipuji, kenapa terompahmu terdengar di surga? Itu karena beliau selalu dawam wudu dan beres wudu, sholat sunnah disebut dengan sholat syukur wudu. Itulah diantaranya, sebenarnya masih banyak yang merupakan amalan-amalan ringan namun pahalanya besar. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kekuatan untuk bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Utamanya tadi Ustadz Imam kita menyampaikan di akhir sisa Ramadan ini, semoga kita bisa memaksimalkan ibadah. Anggap ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita serius sungguh-sungguh dalam beribadah. Paham Pak? Insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup dengan doa Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami di waktu kecil. Ampuni pula dosa-dosa saudara-saudari kami yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keridhoanmu berupa surga yang penuh kenikmatan, dan kami berlindung kepadamu daripada murkamu dan daripada siksa api neraka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, dengan inayahmu bantulah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir, mengingat, menyebut namamu di setiap kesempatan setelah nafas kami, bersyukur atas segala detil rinci ke nikmat darimu, wa husni ibadatika, dan bimbinglah kami untuk senantiasa baik benar dalam beribadah menghamba kepadamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai pemaafan, fa'fu anna ya karim, maka karena itu maafkanlah kami wahai Allah yang maha pemurah. Allahumma rzuqna lailatul qadri, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk beribadah dan mendapatkan anugerah pahala Lailatul Qadar yang mana khairu min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa qu'udana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqsira min taqsira ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah, perkenankanlah ibadah kami, salat kami, puasa kami, qiraah kami, zakat kami,
serukuk sujud kami, khusyuk dan kekurangan maupun kesempurnaan daripada ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.